Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 55. Nah ya, itu apa? Sikap terpuji apakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Yang pertama adalah sikap terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah 1. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim. Nah, kemudian juga apa? Kemudian juga menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya membantu orang yang tak berpunya atau membantu orang miskin ya. Kemudian salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tidak tiba waktu salat, bersegeralah menunaikannya, pasti beruntung. Kemudian hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Hanya untuk berbangga diri. Tidak boleh. Kemudian hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Nih, rangkumannya adalah Surat Al-Ma'un, bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Kemudian Allah melarang menghardik anak yatim. Kemudian menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Kemudian larangan melalaikan sholat. Kemudian larangan berbuat riya atau pamer. Nggak boleh. Ya, gitulah. Kalian baca ini perlu yang Bapak baca tadi. Kalian baca, kalian pahami, kalian renungkan. Setelah kalian renungkan, belajar introspeksi diri. Tahu nggak introspeksi diri? Sejauh mana apa yang telah kita lakukan terhadap penggalan seruan yang kalian tulis ini. Ya, pahami, pikirkan dan amalkan. Terakhir amalkan, itulah. Nah, agama ini bukan hanya untuk diketahui, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan setelah kita tahu.
Karena kalau ilmu itu atau pengetahuan itu tidak diamalkan, ya tidak ada manfaatnya. Kasyajari bila samar. Al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Kita kan nanam pohon atau nanam ilmu itu agar mendapatkan manisnya ilmu atau manisnya buah. Kita nanam buah mangga misalnya. Kita itu suatu saat berharap akan merasakan buahnya mangga yang manis. Sedangkan misalnya setelah kita nanam udah tinggi malah kagak berbuah itu. Ya kan cuma ada pohonnya doang, tidak merasakan manisnya hasil keringat. Nah, begitu juga ilmu. Kalau kita tidak diamalkan, ya kita tidak merasakan manisnya hasil dari ilmu itu. Anak-anak, contoh kita pinter apa ya? Kita lulusan sarjana komputer misalnya. Malah kagak kerja, lontang-lantung mulu. Lah itu ilmu tidak menghasilkan. Ilmu yang sudah didapat, ilmu komputer, dia tidak kerja, tidak ada hasilnya, tidak menghasilkan. Makanya yang terpenting adalah pengamalan apapun itu. Tapi kalau udah dapat ilmu terus kerja, itu akan mendapatkan hasilnya. Seperti itulah gambarannya. Begitu juga agama itu untuk diamalkan, karena agama itu adalah a way of life. Kata orang seperti itu, jalan hidup. Jalan hidup artinya yang kita amalkan sehari-hari. Hidup seorang muslim itu seperti apa sih? Hidup seorang muslim itu harus selalu berbuat baik untuk dirinya sendiri, kedua orang tua maupun orang lain. Nah, dalam Islam itu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Misalnya kita Islam adalah jalan hidup, jadi yang harus dilakukan seperti yang Bapak telah sampaikan kemarin-kemarin. Cara makannya harus Islam, beribadahnya apalagi, bertetangganya, berperilaku, berakhlak, bekerja dan sebagainya. Itulah ya. Baiklah, sampai sini aja dulu mungkin penjelasannya. Untuk tugasnya ini kerjakan halaman 57 bagian B dan bagian C. Halaman bagian B ini jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas. Sebutkan pendusta agama menurut surat Al-Maun. Nah, ini bagian B, kerjakan ya. Sama bagian C, ini bagian C cuma di checklist saja. Antara setuju, tidak setuju, ataupun tidak tahu. Boleh tambah alasannya. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.